Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa.
Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yakobus 5. Tuhan Yesus memberkati. Alkitab tidak mengajarkan bahwa semua orang kaya itu adalah orang berdosa. Kaya itu tidak salah, atau menjadi orang kaya itu tidak salah, karena pelayanan membutuhkan materi. Yang salah adalah sikap kita terhadap kekayaan yang kita miliki. Inilah yang dikecam oleh Yakobus. Yakobus tidak mengecam mereka, tetapi sikap mereka yang cenderung sombong, serakah, tidak jujur, menindas orang lemah, dan menganggap rendah derajatnya, keinginan untuk tidak membayar upah buruh yang bekerja pada mereka. Harta dan kekayaan membuat mereka merasa bisa melakukan apa saja yang menurut mereka baik tanpa memikirkan orang lain. Di ayat 6 dikatakan, "Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu." Emas dan perak tidak dapat menyelamatkan mereka dari hukuman Tuhan. Orang-orang seperti ini kaya secara materi, tapi miskin secara nurani. Tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar mereka. Di ayat 7 dikatakan, "Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi." Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kristus akan datang dan menghukum yang jahat dan memberi pahala kepada yang benar dan membebaskan mereka dari penderitaan. Di ayat 9 dikatakan, "Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu." Penderitaan itu bukan untuk kita hindari, tetapi harus kita hadapi, karena penderitaan itu berguna bagi pertumbuhan iman kita. Kita harus bersabar menghadapi penderitaan. Bagaimana caranya? Kita harus melihat penderitaan, tekanan-tekanan dari sudut pandang Tuhan, sebab melalui itulah kita bisa melihat tujuan akhir dari penderitaan itu. Sabar menantikan hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pengharapan inilah yang menguatkan hati kita ketika kita dalam menanggung penderitaan. Di ayat 12 dikatakan, "Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman." Tujuan pengambilan sumpah adalah agar mereka bersikap jujur. Sumpah adalah sesuatu yang penting karena menyangkut atau melibatkan nama Tuhan dan manusia. Walaupun ada beberapa orang mengambil sumpah dalam nama Tuhan hanya untuk memperkuat perkataannya. Penderitaan yang dialami seseorang seharusnya dia menaikkan dan permohonan kepada Tuhan. Di dalam ayat 13 dikatakan, "Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi." Bila tubuh lemah atau menderita penyakit berat dan memerlukan pelayanan hamba Tuhan, orang bisa memanggil penatua jemaat atau yang sepadan dengan pendeta jemaat. Ada beberapa tindakan yang dilakukan supaya doa orang sakit itu dijawab Tuhan. Yang pertama, akui dosa baik kepada Tuhan dan sesama. Kedua, penatua mengolesi minyak. Di ayat 16 dikatakan, "Karena itu
hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Iman yang benar harus dinyatakan dalam perbuatan. Di ayat 19 sampai 20 dikatakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.